Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basori, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, program studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi tahun 2019 kelas A. Baik, di sini saya membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di mana dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 teori yang telah saya pelajari selama mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini. Ada 4 teori, di mana teori pertama yakni teori modernisasi, yang kedua teori dependensi, yang ketiga teori dualisme, dan yang keempat yakni teori involusi. Langsung saja kepada teori yang pertama yakni teori modernisasi, di mana ada 5 hal yang kita pelajari teori modernisasi. Yang pertama yakni konteks lahirnya modernisasi, di mana teori modernisasi ini lahir secara bertahap. Ada 3 fase yang menandai lahirnya teori modernisasi ini. Yang pertama, fase yang pertama yakni pada tahun 1950-an dan 1960-an. Fase yang kedua yakni tahun 1970-an, dan fase yang ketiga yakni tahun 1900-an. Di mana di setiap fase ini terjadi peristiwa-peristiwa besar, di mana di fase pertama terjadi Perang Dunia Kedua, di mana di Perang Dunia Kedua ini muncul Amerika sebagai kekuatan yang dominan pada masa itu pasca Perang Dunia Kedua. Dan fase yang kedua tahun 1970-an terjadi perluasan gerakan komunis oleh Uni Soviet ke Eropa Timur dan Asia, daratan Eropa Timur dan Asia. Dan di fase yang ketiga ditandai dengan kejadian besar yakni munculnya negara-negara ketiga. Apa negara ketiga ini? Yakni negara yang baru berdaulat, baru merdeka dari jajahan kolonialisme. Selanjutnya, teori evolusi dalam kajian pembangunan. Teori modernisasi merupakan hasil metafora dari teori evolusi. Jadi, modernisasi mengacu pada evolusi, yakni perubahan secara perlahan yang terlaksana terus-menerus dan butuh waktu yang panjang, sehingga perubahan sosialnya merupakan perubahan sosial yang bersifat linier, yakni terus bergerak maju dan membutuhkan waktu yang lama, karena evolusi itu sendiri yakni perubahan dengan waktu yang lama dari primitif atau kata lainnya tradisional menuju ke era modern. Jadi teori modernisasi memodernkan hal yang masih primitif atau masih tradisional. Teori fungsionalisme yang ketiga dikemukakan oleh Talcott Parsons, di mana beliau mengemukakan bahwa masyarakat itu tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Sehingga Talcott Parsons ini membuat sebuah perbandingan seperti itu. Kalau fungsionalismenya dari masyarakat seperti organ tubuh manusia, semisal organ tubuh manusia ada perubahan, maka organ tubuh lainnya akan mengikuti. Sama halnya dengan masyarakat, jika ada perubahan di masyarakat itu sendiri akan terjadi mengikuti perubahan tersebut di masyarakat yang lainnya di lingkup tersebut. Yang keempat, teori diferensiasi struktural, di mana kalau kita ambil dari kata struktural berarti strukturnya terbagi seperti itu. Neil J. Smelser mengemukakan bahwa proses sama halnya bagaimana unit-unit sosial yang khusus dan berotonomi itu dibentuk, sehingga jika terdapat diferensiasi struktural, pelaksanaan akan dapat dijalankan secara efisien. Kita ambil contoh sebuah negara, di mana sebuah negara itu pastinya tidak hanya dikelola oleh suatu lembaga, suatu kelompok, tetapi
dijalankan, dikelola oleh banyak lembaga, ada menteri keuangan, menteri perdagangan dan lain sebagainya, ada lembaga-lembaga, terus ada pemerintah daerah, pemerintah otonom, sehingga hal itulah yang disebut diferensiasi struktural, turunan struktural, karena tidak akan terlaksana sebuah negara kalau hanya dilaksanakan oleh satu kelompok. Sehingga kalau terjadi diferensiasi struktural, strukturnya tertata bagus, akan dapat dijalankan secara efisien, karena memang kalau bidangnya ampuh atau dilaksanakan oleh orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, maka akan terlaksana secara efisien dan efektif. Selanjutnya yakni tahapan pertumbuhan ekonomi, di mana menurut Rostow proses pembangunan itu terbagi dalam 5 tahap. Ada tahap masyarakat tradisional, ada tahap prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat tahap menuju kematangan, dan yang kelima yakni tahap konsumsi tinggi. Yang pertama tahap masyarakat tradisional, di mana masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas dan cara produksi yang masih primitif dan cara hidupnya itu masyarakatnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Selanjutnya tahap prasyarat lepas landas, di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri, agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Satu hal yang perlu diingat, yaitu pertumbuhan ekonomi hanya akan terlaksana apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Sehingga patokan sebuah pertumbuhan, maka akan adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yakni tahap lepas landas, di mana pada tahap ini pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah adanya revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, dan terciptanya pasar-pasar baru di sekitar daerah tersebut. Yang kelima yakni tahap konsumsi tinggi. Jadi masyarakat mulai menerapkan modernisasinya dalam pembangunan, mulai terjadi perubahan-perubahan yang drastis seperti itu. Selanjutnya yakni teori dependensi, di mana yang pertama yakni konteks lahirnya dependensi, di mana teori dependensi ini lahir sebagai tanggapan atas gagalnya program Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin KEPBBAL atau ECLA, United Nations Economic Commission of Latina America, dan merupakan kritik terhadap Marxisme ortodoks di negara-negara Amerika Latin pada awal tahun 1960-an, di mana hubungan antar negara-negara barat dengan negara dunia ketiga sebagai hubungan yang dipaksakan, eksploitatif, dan ketergantungan. Kritik teori dependensi terhadap modernisasi. Ada 3 menurut Andre Gunnar Frank pada tahun 1969. Yang pertama, teori modernisasi merupakan saringan pengalaman kesejarahan negara-negara kapitalis di negara Eropa Barat dan Amerika Utara, dan tidak akan mampu menjadi petunjuk untuk memahami masalah-masalah yang ada di negara-negara ketiga. Dan kedua, hanya memberikan penjelasan faktor internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Dan yang ketiga, negara dunia ketiga tidak akan dapat dan tidak perlu mengikuti arah pembangunan negara-negara kapitalis, negara-negara barat, negara-negara Amerika, karena mereka memiliki pengalaman sejarah yang berbeda yang tidak pernah dirasakan oleh negara-negara ketiga.
Contohnya negara ketiga itu pernah mengalami kolonialisme, pernah mengalami penjajahan. Sedangkan negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika, negara Amerika Utara tidak pernah terjajah, tidak mengalami sejarah kolonialisme, sehingga penerapannya modernisasi dikritik oleh dependensi karena kesejarahan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, kritik terhadap teori dependensi klasik, di mana kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara ke dunia ketiga itu berbeda-beda dan hanya mengambil data tinggal comot sehingga secara mudah memilih data dan menganalisanya. Yang kedua, teori ini secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal dengan hampir sama sekali tidak menghiraukan faktor internal. Jadi kalau modernisasi menggunakan faktor internalnya lebih banyak, dan untuk teori dependensi ini menggunakan faktor eksternalnya dengan hampir sama sekali tidak mempengaruhi faktor internalnya. Yang ketiga, situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. Selanjutnya, yakni teori dependensi baru, sehingga muncul sebuah teori baru di mana telah terjadi tidak sesuaian dengan teori dependensi klasik. Metode kajian yang digunakan teori dependensi baru disebut historis struktural, di mana melihat mengembalikan peran analisis kesejarahan dalam ilmu-ilmu sosial. Fokus perhatiannya pada faktor eksternal sebagai penyebab utama ketergantungan, tetapi ada perhatian yang cukup terhadap faktor internalnya. Situasi ketergantungan dalam teori ini dilihat sebagai proses yang memiliki berbagai kemungkinan akhir yang terbuka. Selanjutnya, teori dualisme, di mana ada 5 dualisme, di mana pengertian dualisme adalah dua hal yang berbeda, tapi berjalan dalam lingkup yang sama. Yang pertama, teori dualisme sosial, di mana menurut J.H. Boyke, dalam suatu masyarakat terdapat dua sistem yang sangat berbeda. Ada sistem masyarakat tradisional, ada masyarakat modern, di mana ini akan menjadi patokan kedepannya dalam dualisme setelah ini, dalam materi ini, karena memang perbedaan dualisme yang sangat terasa dalam pembangunan adalah tradisional dan modern. Selanjutnya yakni dualisme teknologi, ya penggunaan teknologinya yang berbeda. Menurut Higgins pada 1978, adanya ketimpangan penggunaan teknologi yang mengakibatkan ketimpangan tingkat produktivitas. Produktivitas antara tradisional dan modern sangat berbeda dikarenakan teknologi yang digunakan sangat berbeda juga. Tradisional contohnya pertanian, industri rumah, dan produk tradisional kalah produktivitas dengan masyarakat modern yang teknologinya lebih bagus, lebih modern, pertambangan, transportasi, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan kalau perbedaan seperti ini memunculkan dualisme teknologi. Selanjutnya, dualisme finansial. Ya, finansial berarti diambil dari bisa kita artikan sebagai keuangan, ekonomi, seperti itu. Menurut Mann pada 1976, terbagi dengan dua hal, yakni pasar yang tidak terorganisir dan pasar yang terorganisir. Pasar yang tidak terorganisir itu terutama terletak pada pedesaan, di mana masih ada sistem rentenir dan sistem ijor. Pasar yang terorganisir, di mana ada bank dan badan keuangan di sana, dan terletak di pusat kota, di mana kalau di sekarang ada mall, ada pusat perbelanjaan, terletak di pusat kota, yakni pasar yang lebih terorganisir. Dualisme regional selanjutnya.
Kalau kita ambil dari kata regional, maka daerah yang dibedakan. Ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah di suatu negara, di mana munculnya dualisme baru, dualisme antara desa dan kota, dualisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bisa kita lihat tidak seimbangnya pembangunan bisa terlihat di mana di pusat kota, daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota, pusat daerah, pusat negara, maka pembangunannya sangat pesat, sangat maju dibandingkan dengan daerah yang dari pusat kota harus berjalan beberapa ratus kilometer dari pelosok. Maka ini akan menimbulkan dualisme regional dalam hal pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Selanjutnya dualisme ekonomi, di mana dibagi menjadi dua hal, kelompok ekonomi tradisional dan kelompok ekonomi modern. Di mana ya kelompok ekonomi tradisional, kegiatan atau keadaan ekonominya itu masih tradisional, menjunjung nilai-nilai tradisional, dan kelompok ekonomi modern kegiatannya dikuasai oleh unsur-unsur modernisasi. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah teori involusi, di mana dikemukakan oleh Clifford Geertz, di mana Clifford Geertz ini menjadikan Pulau Jawa untuk bahan penelitiannya, tempat penelitiannya, di mana involusi dalam artian ini adalah kemunduran dalam bidang pertanian. Clifford Geertz melihat sebuah perbedaan pertanian di daerahnya dulu, di negaranya dulu dengan di Pulau Jawa, di mana dia mengemukakan bahwa terjadi sebuah kemunduran dalam bidang pertanian, di mana para petani hanya membagi lahan tanpa adanya evolusi dan tidak menunjukkan kemajuan, di mana di Pulau Jawa dalam pertanian masih sangat terasa tidak adanya evolusi yang berkembang di sana dan tidak menunjukkan kemajuan, di mana terlihat bagaimana membagi lahan tanpa adanya evolusi. Kita lihat kalau seorang orang tua itu punya anak banyak, terus kemudian hari akan dibagi lahannya sehingga tidak ada evolusi menurut Clifford Geertz, dan memiliki sistem yang sangat rumit. Rumitnya seperti apa? Karena semakin banyak keturunan kita, maka lahan kita akan dibagi semakin banyak. Maka setiap keturunan kita akan mendapatkan bagian yang semakin kecil tergantung jumlah dibaginya lahan tersebut. Sehingga menurut Clifford Geertz ini merupakan sebuah kemunduran, tidak ada perkembangan dalam bidang pertanian itu sendiri. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata, tindakan maupun tidak keenakan dalam slide saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.